Tapi sebenarnya poinnya sih yang saya itu tuh ke propertinya Pak. Intinya yang saya catchingnya tuh tentang ini Century di salah satu leading market broker di industri properti itu Pak. Salam sehat, salam properti. Hari ini saya lagi mau ngobrol-ngobrol dengan salah satu marketing associate dari Century 21 Prioritas. Kita tahu ya bahwa industri properti ini sekarang dalam kondisi COVID-19 pandemi ini tentunya punya dampak pengaruh. Tapi di dalam industri broker properti pengaruhnya ada, tidak signifikan menurut saya. Masih ada peluang-peluang, masih ada kesempatan-kesempatan. Bisa jualan lah. Kalau kita bicara produk di properti ini ada dua ya, yang secondary dan primary. Nah hari ini saya mau ngobrol-ngobrol nih dengan Pak Dadan, salah satu marketing associate di Century 21 Prioritas. Pak Dadan apa kabar? Apa kabar Pak? Gimana Pak Dadan? Alhamdulillah baik Pak, sehat-sehat. Sehat Semoga ya? sehat ya. Yang penting katanya sekarang sehat dulu ya? Ya betul, sehat dulu Pak, itu yang utama. Pak Dadan udah berapa lama nih Pak gabung di Century 21 Prioritas? Kenapa Bapak memilih bendera Century 21 dibanding bendera-bendera yang lain tuh? Awal Maret gitu Pak ya, awal Maret lah Pak ya. Oh, pas pandemi ya? Ya pas pandemi dong Pak. Oh, pas ya, pandemi. Momennya pas orang pandemi. WFH jadi ikut gabung ya? Betul. Nah, terus? Waktu itu kan ada propose online tuh Pak ya. Online orientasi kelas OOC ya. OOC Jadi, ya, jadi Century 21 itu di saat bulan Maret April lagi ada pandemi, kita membuka satu kesempatan nih buat orang-orang yang WFH, buat orang-orang yang mau terjun ke industri ini, dibikin program namanya online orientasi kelas gitu loh. Jadi pesertanya tuh hampir seluruh Indonesia, mungkin ratusan ya yang daftar, terus ikut online nih, salah satunya Pak Dadang nih ikut program ini ya. Betul. Nah, terus Pak Dadang? Ya sedikit cerita sedikit, saya tuh profesional di bidang IT di salah satu institusi pemerintahan. Oh, jadi Bapak memang bidangnya di IT ya? IT, betul. Nah, dari situ saya kan dapat WFH seminggu, terus pada saat momen WFH itu saya dapat treat dari Instagram lah ya. Nah, itu pelatihan properti. Awalnya saya nyangkanya itu untuk investor properti. Ketika lihat-lihat, oh ini dari Century kan salah satu brand cukup tersohor ya di Indonesia ya untuk sebuah broker properti. Betul. Selain dari yang depannya E dan R lah ya itu. Jadi kita ngasih sebutin bendera ya. Sebutin bendera lah. Century ya. Iya, saya pakai baju Century lagi. Century Pak. terus mendarah daging. Oh, ada mendarah daging tuh. Mendarah daging nih. Walaupun belum setahun tapi udah mendarah daging. Mendarah daging ya. Terus? Ya prosesnya saya ikut orientasi kelas, ternyata saya kan mungkin alamat di Halim ya, di Jakarta Timur. Nah, saya dapat alokasi dari pusat itu masuk ke Century 21 Prioritas, di bawah kepemimpinan Pak Margo gitu Pak. Nah, di situ sih awalnya saya nggak tahu nih gimana sih saya seperti apa. Nah, tapi lewat OSS ya, yang program-programnya Century sebelum yang 21 walkout ini kan, 21 walkout ini itu banyak tuh ngasih gambaran gimana cara kita, terutama yang paling ngena tuh tentang ini penanganan kepada customer, handling objection. Handling objection ya. Di situ siap. Di awal-awal itu minggu pertama itu saya dapatnya itu langsung. Jadi dapat ilmu yang lumayan langsung nge-handle customer itu Pak. Gitu, siap. Jadi Pak Dadan itu lagi iseng-iseng mungkin, namanya orang IT ya, browsing berselancar. Ini ada momen nih, ini ada apa nih? Kirain investasi properti, ternyata di broker gitu kan. Siap. Nah dia lihat, dia ada ambil peluangnya, terus dia dia coba ya. Ikut online orientasi kelas, terus dia daftar gabung untuk trainingnya. Betul. Karena trainingnya free, terus dia di situ ternyata dari Century 21 Indonesia nih memberikan banyak benefit gitu loh. Jadi benar-benar edukasinya diperhatikan buat anak-anak baru. Betul. Dikasih training terus, training dari misalnya mengenai teknologinya, promosi di media sosialnya, handle objectionnya, terus bagaimana cara negosiasinya, ini banyak
banyak banget gitu loh. Jadi karena tadi Pak Dadan juga cerita akses dari rumah ke kantor sini nggak jauh, makanya dari Century 21 Indonesia diarahkan ke Century 21 prioritas ya. Betul. Mungkin kalau Pak Dadan rumahnya di Bandung, ya Century 21 Bandung yang Liberty ya. Betul. Mungkin kalau ada di Cirebon, ada yang estate di Cirebon nih. Kebetulan dia ada dekat-dekat sini, dekat sini. Betul. Ketemulah dengan kami nih, dengan tim Century 21 prioritas nih. Jadi Bapak udah gabung kurang lebih di bulan Maret ya, belum nyampe setahun ya. Belum nyampe, Tapi ngomong-ngomong belum nyampe setahun tuh, kemarin saya dengar closing tuh yang produk primary market yang di Pasanta itu, ceritanya gimana tuh? Alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Semenjak saya masuk, ya mungkin saya dengar dari rekan-rekan yang lain katanya mecahin rekor juga katanya. Iya, iya. Cepat katanya. Saya closing di Fasanta Innovation Park yang baru Fasanta tuh, Innovat, ya yang betul, di yang di Cibitung tuh, ya Cibitung, simpang ya. Cibitung, simpang Semanggi Cibitung. Itu saya ngoptimalin database, kan rekan-rekan kantor tuh kan, atau kontak saya itu benar-benar saya optimalin sampai itu sehari optimal sampai 50 sampai 100 mungkin ya. Saya hubungin, saya treat, saya kirim video YouTube-nya Fasanta. Memang medianya juga ada, jadi saya manfaatin media yang sudah disiapkan sama developer. Gitu Pak. Jadi Pak Dadan ini gabung nih ke Century Prioritas, terus dia tadi saya bicara 2 market ya, ada secondary sama primary. Di primary kita dikasih beberapa developer yang udah sama dengan Century 21. Kita kasih nih yang marketing baru pasarin nih. Kita udah kerjasama dengan developer yang udah punya nama ya. Betul. Karena sekarang ini kalau developer yang nggak punya nama, takutnya nggak dibangun tuh, ngeri-ngeri sedap kan. Betul. Nah, sekarang udah zamannya lihat banyak kepailitan kan, banyak developer juga yang nggak mampu ya. Nah, terus Pak Dadang promosi, nah bagaimana sebagai anak baru gitu kan anak baru kan istilahnya, gue mau jual kemana nih, kebetulan Pak Dadang tuh punya database. Betul. Nah, database itulah yang dia manfaatkan gitu loh. Modalnya cuma media, share, bikin WhatsApp di share, mungkin dia punya medianya di share gitu kan, kayak mancing lah, empan di mana-mana, kayak bikin ranjau di mana-mana, ternyata akhirnya ada yang nanya ya, yang nanya-nanya dan tertarik, dan Pak Dadan itu closing gitu loh. Jadi yang tadi dibilang closing tercepat sih memang ya. Jadi beliau tuh baru gabung kurang 2 minggu ya. Kurang 2 minggu. Kurang 2 minggu udah closing. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini, ternyata di industri broker properti itu simpel gitu loh. Kalau Anda punya database, Anda punya kemauan, Anda bisa closing. Karena dari kami, dari kantornya sendiri, dari manajemen Century 21 Prioritas gitu kan, kita support nih, kita ada yang support Pak Saleh tuh, support untuk primary marketnya gitu kan. Betul. Dan satu hal lagi, developernya juga memberikan support juga dengan cara apa? Jadi zaman sekarang kan udah zaman pandemi, zaman COVID, orang mau showing takut, orang mau jalan-jalan takut. Ternyata media developernya tuh lengkap gitu loh. Dia ada link YouTube-nya, dia kasih berita-beritanya, dia kasih progres pembangunannya. Jadi orang tuh trust, jadi orang tuh percaya, makanya orang beli gitu kan. Apalagi yang tadi bilang, belinya ke arah timur. Ke arah timur itu satu tempat yang memang lagi grow, lagi tumbuh ya. Betul. Jadi ada kereta api cepat Jakarta Bandung, LRT, ada jalan raya elevated yang jalan raya tol gitu. Jadi orang dari daerah Jawa nih, Surabaya, Semarang, Jogja, kan kalau mau ke Jakarta pasti kan lewat timur. Itu jadi persimpangan gitu lah. Apalagi itu ada persimpangan apa namanya? Simpang Semanggi. Simpang Semanggi ya. Simpang Semanggi Ciminggu. Simpang Semanggi 2 lah. Semanggi kan ada di sana, Sudirman ya, Tamrin. Ini Semanggi 2, jadi ntar bisa aksesnya ke Tanjung Priuk, bisa akses juga langsung tembus ke Cibubur, langsung ke Cilengsi, ke Depok, ke Bogor ya. Betul. Jadi memang itu strategis banget. Jadi Pak Dadan tetap waktu yang tepat untuk gabung di industri ini dan bisa memasarkan properti, dan dia closing gitu loh. Ya, jadi kan kita bicara kenapa dia bisa closing, tentunya kan ada support dari Century 21 Prioritas nih. Bicara dengan Century Prioritas, kesan-kesannya Bapak pas gabung di di kantor ini gimana sih Pak, cerita dong? Siap, betul Pak. Awal-awalnya saya tuh waktu pada saat setelah OSC itu memang diarahkan ke prioritas, kami masuklah ke sini. Sempat kontak Pak Margo juga, kemudian saya dengar Fasanta, diarahkanlah ke Pak Saleh. Pada saat itu ada tuh produk knowledge yang memang diarahkan ke Pak Tommy di Century Pusat kan, ya Pak Tommy, betul. Itu di situ ada produk knowledge, dan di situ saya mempelajari betul tentang
gimana detailnya tadi tentang Simpang Semanggi, kemudian aksesnya keluar kilometer berapa, dari keluar kilometer berapa, itu pokoknya dipelajari di online itu. Nah dari situ akhirnya saya dapat akses produk knowledge lainnya dari YouTube-nya, dari Instagram-nya dan sebagainya. Nah itu yang saya share ke database, Pak. Gitu. Ya kesannya sih artinya saya pertama pada saat kesempatan juga ke sini, ada kesempatan ke sini juga pada saya itu terutama ke keluarganya yang saya dapat di sini. Keluarganya betul. Itu saya kan dikasih tim leader Bu Mei ya pada saat itu. Pak Margo diarahkan ke Bu Mei dan memang ya ibarat kata saya itu Bu Mei itu jadi kakak, ibu saya gitu, sesepuh lah kalau itu sesepuh saya gitu di bisnis ini. Gimana? Cerewetnya luar biasa, tapi di situ justru momen saya nanya pun, wah dilayani jam berapa, jam 11 pun saya nanya, beliaunya tetap masih on gitu. Masih on. Jadi buat teman-teman nih yang berpikir mau gabung di industri broker properti, kalau memang lokasinya tidak jauh dari kantor kami di Cempaka Putih Rawasari ya. Seputaran Jakarta Timur lah ya, atau memang Bekasi pinggir, silahkan gabung nih. Karena di sistem tadi Pak Dadan bilang, di sistem Century 21 Prioritas itu selain mencari duit juga di sini keluarganya kental. Jadi kultur yang kita terapkan di sini ya, budayanya yang memang saling gotong royong, saling berbagi. Nah kita tuh networknya jalan, saling berbagi listingan dan segala, dan saling berbagi ilmu lah. Jadi buat anak-anak baru itu saya pasti akan saya kasih berikan ke leader atau ke manajer saya gitu loh. Nah kebetulan kita ada tiga manajer, ada Ibu Debbie, ada Pak Victor, ada Bu Mei. Nah saya kasih padaran ke Bu Mei, mungkin chemistry cocok kali ya. Wah cocok, belajar, jadi ya seperti itu. Terus kesannya Bapak tentang Century 21 apa sih Pak, yang Bapak udah kurang lebih hingga 7 bulan di sini, apa tuh Pak? Saya pertama tahu nama Century itu waktu annual award yang 2019 ya. 2019 tuh ada, saya sebenarnya di 2019 tuh sudah dengar tentang Century 21. Tapi momennya tuh pada saat annual award yang 2019 itu yang ada stand up-nya Kiki itu. Oh si Kiki, betul. Kiki Saputri itu di Saputri, betul. Di Raffles Hotel. Betul Pak. Bapak lihat di YouTube? Betul, lihat di YouTube. Saya lihat. Jadi itu teman-teman yang nih lihat video ini nih, ntar kepoin juga ya linknya YouTube-nya Century 21 Indonesia. Karena di industri broker properti semua bendera pasti punya link YouTube, tapi Century 21 Indonesia ini subscribe-nya paling banyak, yang nyaris 30.000 nih, yang lain belum sampai 1.000 loh. Bangga nih bagian dari Century 21 Indonesia. Ya gimana tuh setelah nonton yang YouTube? Setelah itu kan banyak ternyata penghargaannya. Ini apa sih? Maksudnya tuh apa yang dinilai itu apa tuh? Ternyata memang saya lihat dari prestasi-prestasi brokernya ya, maksudnya tuh di situ dihitung per 6 bulan, per 1 tahun gitu kan, itu ternyata ada apa awardnya gitu Pak. Nah dari situ broker. Tapi sebenarnya poinnya sih yang saya itu tuh ke propertinya Pak. Intinya yang saya catchingnya tuh tentang ini Century di salah satu leading market broker di industri properti itu Pak. Salah satu leading market broker di industri broker properti di Indonesia ya? Terutama, betul Pak. Siap. Setelah Bapak lihat YouTube itu terus gimana tuh? Apa Bapak langsung pengen tertarik atau Bapak masih kepo-kepoin juga medianya, gimana tuh? Siap, sempat follow juga Pak. Follow juga kan. Follow-nya Century Indonesia. Instagramnya juga gitu, follow. Follow juga tuh. Follow, subscribe. Nah, saya dapat tweetnya tuh dari Instagramnya yang promosiin bahwa ada orientasi OOCC itu ya, orientasi kelas. Masuk. OOCC itu masuk, kemudian ya itu ketemulah sama Pak Margo. Iya. Jadi ya namanya jodoh ya, kadang-kadang ketemu nggak datang dari mana gitu ya. Jadi buat teman-teman juga nih yang ada yang lihat video ini tertarik ya, monggo lah, kita selalu terbuka nih. Nah satu hal lagi nih ya, Pak Dadan itu selain closing yang primary tadi yang pas Anta Innovac ya, betul. Dia juga closing tuh kemarin tuh baru closing itu yang secondary gitu kan. Betul. Berapa nilai secondary kemarin closing? Kurang lebih 2M lebih Pak. 2M lebih ya. Jadi closing yang secondary, jadi kita kan tahu ya dua market ya. Ada primary itu gampang, bukan gampang ya. Udah dari approval, udah diajarin, produknya dikasih tahu, harganya udah ada,
flyernya, brosurnya, medianya udah ada, tinggal kita berani promosi aja ya. Nah kalau secondary kan beda nih marketnya nih. Nah, cerita dong kok Pak Dadan juga bisa closing di secondary nilainya di atas 2 miliar gitu kan. Anak baru loh gitu kan, untuk menjual nilai yang di atas 2 miliar mungkin kalau kita bicara ke anak baru tuh kayak orang berdarah-darah agak susah. Yang listing aja susah, dapat listing sebulan 10 aja saya targetin ke marketing, oh susah Pak Margo gitu kan. Ini belum nyampe sekian bulan dia udah closing gitu yang nilainya cukup bagus menurut saya, di atas 2 miliar gitu kan. Nah ini ada historis ceritanya juga sih untuk closing yang 2 miliar ini. Karena pada dan itu closing 2 miliar, kita bicara tadi networking ya. Jadi di kantor Century 21 Properties itu ada namanya tuh agent listing, ada namanya tuh agent selling. Betul. Agent listing itu adalah orang yang mempunyai tuh properti. Jadi dia ngelisting nih, punya barang nih ya kan. Agent selling orang yang mempunyai buyer. Jadi kalau dia ada calon pembeli, terus dia punya database pribadi ternyata dia nggak cocok, dia akan coba cari database yang ada di kantor. Dari teman-teman nih, ya kita kan menjodohkan kan. Nah ternyata Pak Dadan tuh closing dari agent selling, dari buyernya. Dan lucunya dia agent listing, ini ada cerita di Pak Dadan ya. Ini berapa kali buyer ini udah narik, bukan narik, udah suka dengan properti itu gimana? Coba ceritain dong di sini Pak Dadan coba. Boleh Pak. Gimana tuh? Itu awalnya sebenarnya 1,5 bulan lah setelah saya gabung, itu kan memang dalam proses 1,5 bulan itu saya diajarin gimana kita proses, bagaimana kita cara beriklan. Akhirnya kita diarahkan ke portal web rumah123, rumah.com. Nah, kebetulan saya pertama bikin itu rumah123.com. Dibikinlah di situ akun, di support juga sama kantor kan, ke keanggotaannya dan lain sebagainya. Nah, dari situ, dari salah satu iklan sebenarnya tuh salon pembeli itu Bu Dokter itu memang suka ada di daerah Rawasari Pak. Itu harganya sekitar 2,6 M. Ya kurang lebih pasaran di situ berarti kan sekitar jatuhnya tanah berarti 13 jutaan karena luas tanahnya 200-an. Dia suka tuh di situ tuh. Karena dia memang momennya katanya mau bangun rumah itu karena memang itu listingannya yang di situ ternyata hitung tanah. Kebetulan itu listingannya Pak Eman Pak, atas nama Pak Eman. Pak Eman proses panjang itu hampir jarak 1 minggu itu si buyer tuh udah mau closing Pak. Jadi hari ke waktu itu lihat Minggu, kemudian hari Rabunya itu mau closing, mau ketemu sama ini, tapi si buyernya nih agak sedikit istilahnya rada gimana ya Pak ya, maksudnya ditemuin susah, kemudian dan lain sebagainya. Si owner kali. Si ownernya. Jadi dia si bayarnya Pak Dadan itu udah serius. Udah serius Pak. Untuk beli udah deal lah, Iya udah deal lah, udah mau. Cuma mungkin kondisi si owner sih pemilik properti gitu. Betul. Karena yang pegang owner itu Pak Eman ya. Jadi si owner tuh agak susah ya. Agak susah betul. Terutama sih sebenarnya dalam tanda kutip dia agak saklek masalah ini pembayaran, metode pembayaran. Di situ ada omong-omongan tentang masalah setelah booking fee itu mau rencana mau KPR, karena si Bu Dokter basicnya mau ke KPR. Nah ini nggak mau nih, padahal kan prosesnya KPR dengan prosesnya cash juga sama kan sebenarnya Pak. Cuman ini nggak mau nih dibayar sama pengen langsung cash katanya gitu. Gitu. Jadi, itu miss-nya di situ Pak. Saya kebetulan ngikutin ya. Betul, jadi Pak. gini, sahabat broker properti ya. Jadi si pembelinya udah tertarik kan, karena si pembelinya itu memang kan kalau pembelian properti kan ada 3 jenis ya. Satu cash keras, artinya nanti dia cocok bayar cash lah ya. Betul. Ada yang kedua cicilan bertahap. Cicilan bertahap itu bisa dicicil nih, bisa 6 bulan, 3 bulan, 4 bulan tergantung lah kesepakatan. Biasanya kalau cicilan bertahap dia pakai proses untuk PPJB di depan notaris. Nah, yang ketiga ini proses KPR. Kalau proses KPR kan melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga itu kan bank gitu kan. Betul. Jadi bank akan membiayai dana nih terhadap properti tersebut, misalnya 80% atau 90% dari nilai apresa bank gitu. Kalau misalnya bank nilainya misalnya di apresa misalnya 2 miliar, mungkin 1,8 Betul. bank akan biayain gitu kan. Nah, kebetulan si pemiliknya ini tidak mau gitu loh. Kenapa? Dia pengennya
kolot gitu loh. Iya, betul. Kolot gitu ya. Pokoknya lu suka, lu bayar, memang beli baju gitu loh. Kan harus dilihat dulu sertifikatnya, dicek dulu gitu loh. Jadi sertifikat pun dia bilang disimpan ke notaris pun dia nggak mau, takut dipalsukan lah, takut ntar ada penggandaan whatever. Nah, kita sebagai broker properti memang lucu, harus bisa meyakinkan karena dia belinya memang lewat KPR, melibatkan pihak ketiga bank, dan notaris pun tentunya notaris yang ditunjuk sama bank. Betul. Jadi ya belum ketemu lah, mungkin kita bicara harga udah ketemu, sistemnya belum ketemu. Nah, kebetulan bayarnya itu sama Pak Dadan masih di maintain ya. Betul. Terus gimana lagi tuh, katanya udah mau jadi lagi tuh. cerita berlanjut ke unit kedua nih Pak. Unit kedua ya. Ini agak lucu juga nih, pas unit kedua masuk, udah oke deh Pak. Kalau memang dia tidak mau, ya udah cari aja yang memang sesuai kriteria saya. Pada saat itu pengen kriterianya 200 meter, budgetnya tuh sekitar 2 sampai 3 M lah. Karena saya tahu dia kos untuk ngebangunnya sekitar 1 M. Berarti sebenarnya kalau misalkan bangunan bagus, dia bisa di 3,5 M atau 4 M. Nah, saya cari tuh listing ke rekan-rekan, karena memang Century ke keluarganya baik ya. Di situ saya disupport, alhamdulillah. Anak baru yang datang ke sini nggak punya barang jualan itu disupport. Yang pokoknya ini murah dan sebagainya. Saya propose lah seluruhnya yang memang masuk kriteria, terutama yang 200, yang luas tanah 200. Ketemulah satu Pak. Itu di Hutan Kayu. Kebetulan memang aksesnya juga dia kan memang kalau pengen akses ke Jakarta Pusat dan Jakarta Utara mudah karena dia memang aktivitas di sana. Nah, itu ketemulah, itu listingannya Pak Victor, Pak. Nah, itu pada saat pertama sebenarnya itu ada dua janjian itu hari itu tuh. Satu listingannya Pak Victor, satu listingannya Bu Ine dan Pak Eman yang di Serdang. Nah, ini yang unit akhirnya jadi nih, ceritanya panjang nih sampai ke sini nih. Nah, itu sempat jadi dulu nih pada pagi jam 10-an lah kita janjian di Hutan Kayu ini. Bahkan ini Bu Dokter ini tuh orangnya nggak mau ditunggu, bahkan dia udah datang duluan sebelum ownernya Pak. Ini lucu ya. Unik banget. Ini kalau ini rata-rata nih, nggak semua ya. Rata-rata tuh si buyer, si pembeli kadang-kadang menyepelekan waktu terhadap broker. Misalnya janji jam 4 nih. Betul. Ntar dia datangnya setengah 5 gitu. Betul. Masih mending loh. Datangnya jam setengah 5 nih, janji jam 4 bisa datang jam 6 ada loh. Bisa 2 jam nunggu nih. Ini bayar ini unik gitu loh. Jadi kebalik kok. Nunggunya janji jam 4 nih, sebelum jam 4 itu udah ada prepare, udah datang setengah jam Pak. Itu baru setengah jam. Ini kalau kita bicara budaya ya, kenapa sih Indonesia nggak maju gitu loh. Salah satunya kan tidak menghargai waktu. Kalau kita janjinya jam 4, di on time jam 4. Malah beberapa orang sukses, saya pernah punya teman, saya melihat dia sukses ya. Jadi kalau janji jam 4 tuh setengah jam sebelumnya tuh dia bisa udah sampai gitu loh. Betul. Udah tahu Jakarta macet, udah tahu Jakarta itu trafiknya sangat ini, prepare gitu loh. Tapi kadang-kadang ya itu, kalau kita janji sama orang jam berapa Bu? Jam 4. Kadang-kadang dia jam 4, ya sebentar. Sebentarnya di mana kita nggak tahu, dia jam 5, setengah 4. Nah, itu nih buat teman-teman nih sebagai broker, salah satu istilahnya tuh memori terindah tuh kalau nunggu-nunggu gitu. Kadang-kadang kalau cuacanya lagi nggak bagus, dia pakai motor, hujan, waduh sedih banget ya. Ada cerita-cerita seperti itu mungkin kita gali dari marketing lainnya. Jadi dari Pak Dadan tuh ini bagus nih. Si bayarnya tuh benar-benar be on time ya, malah sebelum waktunya. Sebelum waktunya Pak. Jadi Ibu Dokter ya, terus Ibu Dokternya gimana tuh? Bu Dokter sebenarnya janjiannya memang jam 10. Karena memang owner juga memang tepat jam 10, tapi karena Bu Dokter datangnya setengah jam sebelum, jadi seolah-olah kayak owner terlambat nih gitu. Jadi ya akhirnya di situ proses ketemu, lihat ke dalam. Nah, ini unitnya nih suka langsung unitnya nih. Unitnya suka, dia lihat bangunannya memang kokoh. Itu di daerah Hutan Kayu situ kokoh. Nah, dia itu langsung nego tuh, harganya waktu itu 3,2, ditawar closing tanda jadi 2,8. Itu langsung Bu Dokter tuh ngebuka, artinya deal langsung DP di situ. Wah, langsung ya? Langsung DP Pak, langsung booking fee. Langsung booking fee, ngirim, transfer. Kemudian memang untuk proses KPR tidak masalah, tapi ada satu remark memang Bu dari ownernya juga memang remark bahwa Bu, ini IMB-nya kita masih proses. Ibu mau nunggu, mungkin ya itu prosesnya IMB katanya. Masalahnya di situ Pak. Nah, setelah lama proses 2 minggu lah, kurang lebih 2 minggu, ternyata ada masalah intern keluarga di owner nih. Jadi IMB-nya tuh intinya
sulit diproses karena kan si anak satu di mana, si anak ini waris Pak. Jadi Ini rumah waris. waris. Ada 3 anak. Nah ini yang satu anak yang super sibuk, yang susah dihubungin kalau urusan persyaratan. Nah di situ akhirnya ini yang ngurus tuh kan, yang nerima tuh paling adik kembali kecil. Dia nggak mau kebebanin, akhirnya ngebalikin langsung ini. Aduh di situ saya sebenarnya tuh, aduh. Don ya? Don Pak, sebenarnya sempatnya don lah. Sempet don. Aduh ngebalikin ini nih, ngebalikin tanda jadi. Gimana kan? Aduh gimana nih kan gitu katanya. Itu subuh gimana? Iya Pak, saya balikin biar nggak ada beban. Tapi kalau misalkan saya udah beres dalam waktu dekat ini, ibu nggak apa-apa boleh masuk. Tapi si ibunya jadi malah sebenarnya tuh secara tidak langsung memang seperti sebenarnya si Bu Dokter tuh nggak ada masalah untuk nunggu. Tapi seperti kalau dibalikan gitu kayak melepas gitu loh, seolah-olah mungkin ada pemikiran atau dari tanda kutip dari Bu Dokter mungkin ada pembayar lain mungkin dan lain sebagainya kan, pemikiran. Akhirnya Bu Dokter ke saya, alhamdulillah saya memang maintain sama Bu Dokter, maintain terus Pak. Terus Pak cari yang lain aja, unit yang lain gitu. Sempet ada itu saya tawarin unitnya Bu Nunung. Bu Nunung tuh. Nah itu di hari pada saat Bu Nunung closing itu sebenarnya kita mau masuk tuh, mau masuk, tapi ada satu remark yang memang Bu Dokter nggak suka karena tusuk sate, jadi nggak suka. Tetapi awalnya mau ke sana karena lihat view bagus, terus harga juga memang lagi jual BU tuh Bu, yang rumahnya Bu Nunung tuh. Nah itu sempat ke sana. Akhirnya di situ 1 minggu sempat lost contact. Saya ketakutan ini bayar ini jajan ini. Akhirnya saya berondong semua yang saya mintain semua. Kebetulan waktu itu ngehit 1 unit. Nah, saya tawarin juga nih yang sempat mau survei yang siangnya. Yang Bu ini nggak mau karena katanya sih ada apa sih? Dia kan nggak mau deket tempat ibadah ya katanya gitu. Nah ini saya lihat di lokasi di Google Map memang agak dekat dengan ibadah. Udah Pak jangan tawar-tawarin yang lama. Sempet saya dimarahin, bahasanya tuh dimarahin lah. Udah Pak yang baru aja. Nah ketemulah satu listing yang namanya yang Pak Freddy. Itu di daerah Serdang dekat GOR itu Pak, dekat GOR lah, daerah situlah, ke Mayoran situlah ya. Nah nah di situ masuk. Nah, masuklah ke Pak Freddy. Itu surveinya juga luar biasa, Pak. Pada saat Lebaran Haji, Pak. Di saat orang lain pada ini, aduh, saya tuh memang di situ mau di saat orang lain pada betul, sebelah kambing. Itu saya posisinya tuh juga mau rencana acara keluarga di Bandung. Aduh, ya udah ke pending dulu lah, udah nganter Bu Dokter dulu lah katanya. Ya udah, saya kan nggak enak kan nganter masa sendiri kan, Pak Freddy aja. Akhirnya saya temenin sama Pak Freddy. Itu suka sebenarnya suka, tapi kok aneh, ada pertanyaan, Bu kenapa Bu? Ini kok mau dijual tapi direnov katanya, kayak orangnya nggak niat. Terus harga yang sempat kesebut pada saat saya propose ke ibu ternyata naik nih sekitar 200 jutaan. Aduh tambah nggak suka tuh si Bu Dokter. Sempat pernah ada yang unit ditawarkan juga, Bu Dokter belum lihat aja harganya udah naik, mungkin ada koreksi harga, dia mungkin ada perhitungan tersendiri. Nah itu udah Pak lah gitu. Di daerah Serdang ini ada lagi nggak? Saya ingat ke listingan yang memang mau survei, ini nggak ada janji sama ownernya juga tidak di tempat. Rekan-rekan listingnya itu Pak Eman sama Bu Ine memang lagi tidak ada di tempat juga, susah dihubungin itu. Karena pernah saya survei sebelumnya dengan Bu Ine sama Pak Eman, akhirnya saya arahkan ke sana. Itu masuk ke lokasi itu susah banget karena ditutup, banyak lagi nyembelih Pak, lagi nyembelih sapi itu. Lalu masuk ke sini, akhirnya saya pakai Google Map. Itu muter-muter, akhirnya ketemu lah Pak. Ketika masuk ke sana, beliaunya kan memang tidak lihat rumahnya. Dia orientasi tanahnya memang luas, lebih dari 200, terus harganya juga memang jatuhnya sekitar 2M tuh ya jatuh di bawah yang pertama dia pengen tuh, yang di Cempaka Putih. Memang areanya masuknya lebih ke Jakarta Pusat malah, lebih depan lagi lah, tapi harganya lebih murah gitu. Nah di situ akhirnya awalnya tuh penawaran tuh di 2,2, kemudian si Bu Dokter minta udah Pak 2M aja. Akhirnya di situ saya tuh bener-bener ngehubungin, akhirnya dapatlah ke orang rumah, dapat nomor ownernya. Saya bebas minta izin ke Bu Ine sama Pak Eman juga, karena nggak ada bisa dihubungin. Akhirnya saya langsung bebas aja dulu ke owner. Tapi alhamdulillah dari situ negosiasi by phone Pak, betul-betul by phone. Itu akhirnya kesebut angka lah 21 deh kata ownernya. Ya udah kata Bu Dokter 25 deh, 205 kalau dikasih.
Kita ketemu besok katanya. Besok kita tanda jadi. Nah, saya sempet tuh. Aduh, galau lagi nih. Wah, nggak ke Bandung nih saya. Berarti kan itu berarti hari Sabtu tuh kalau misalnya tuh hari Sabtu. Hari Minggu berarti saya nggak ke Bandung nih. Ah udah, Bu, kalau misalkan hari ini bisa kita ketemu di kantor. Ownernya kebetulan memang lagi acara keluarga juga ya, namanya lagi Lebaran ya. Akhirnya bisa ketemu di kantor, ngehubungin Pak Roni juga. Akhirnya Bu Ine sama hari Minggu tuh ya? Hari Minggu. Bu Ine. Oh iya hari Minggu Pak, betul hari Minggu. Kantor pada tutup ya? Atau pada tutup tuh hari Minggu, sorry Pak. Spesial dibukain. Spesial dibukain hari Minggu tuh. Akhirnya di situ saya bikin SK PJB Pak ya. Totally di situ saya bener jujur. Saya belum tahu cara ngisi SKPJB kan. Mungkin nanti dikasih link yang itu untuk yang baru tuh, yang kan ada link yang SKPJB kan Pak ya. Surat perjanjian SPKJB, surat perjanjian kesepakatan jual beli. Betul. SPKJB ini begini nih teman-teman ya yang nonton video ini. Jadi kalau orang tertarik dengan satu properti, ini yang secondary ya terutama ya. Jadi kalau pembelinya tertarik, pembelinya itu harus ngasih tanda jadi dulu. Kenapa tanda jadi? Karena itu kan suratnya dicek dulu nih sertifikatnya. Apakah sertifikatnya tidak ada pemblokiran, ataukah sertifikat di situ misalnya bodong, atau memang wilayah tersebut ada rencana pelebaran jalan. Nih, jadi harus dicek nih. Jadi dia dibikinlah uang tanda jadi. Ya, tanda jadi itu bukan sama kayak DP, cuma lebih kecil mungkin ya. Tanda keseriusan lah. Nah, kalau DP biasanya down payment itu bisa 10, 20, 30%. Kami dari Senturi itu menyarankan tuh kalau DP itu dibikin PPJB. Apa tuh PPJB? Ntar lihat linknya di atas ya. Perjanjian kesepakatan jual beli di depan notaris. Biasanya itu. Nah, ini kan hanya tanda jadi aja. Tanda jadi itu cukup pakai surat SPKJB, surat perjanjian kesepakatan jual beli yang dibuat di Senturi 21 Prioritas, yang ada tanda tangan di atas materai dan disaksikan sama 2 saksi plus pihak pertama pemilik, pihak keduanya pembeli. Kita sebagai saksi nih, jadi ntar kekuatan hukumnya cukup kuatnya. Jadi suatu ketika salah satu pihak misalnya One Prestasi yang ini membatalkan atau yang ini nggak jadi beli, jadi ada ininya lah, ada responsibility-nya apa, ada dendanya lah ya. Atau misalnya suatu ketika dicek ternyata suratnya itu bermasalah, tidak bisa transaksi, cacat hukum gitu kan, itu bisa dikembalikan lagi uangnya, jadi kan aman buat si pembeli. Itulah fungsi, salah satu fungsi dari broker properti. Nah, bicara SPKJB itu gimana tuh ngisi itu tuh? Akhirnya ya di situ akhirnya dibaca satu-satu Pak. Oh ini klausulnya ini, pasalnya ini, kemudian dijelaskan. Oke Pak, ini sepakat. Oke, ada yang direvisi, kita coret, kemudian dikasih kata-kata, kemudian ada nilai-nilai tertentu yang kesepakatan antara pembeli dan penjual itu di situ pokoknya kita detailin Pak. Kita detailin. Akhirnya yang awalnya tahu, akhirnya tahu nih. Oke. Sempet saya sebenarnya nanya-nanya waktu itu sebelum ada transaksi ini, memang nanya-nanya tentang ke tim leader tentang gimana sih prosesnya dari awal, terus nilai-nilai apa saja yang keluar kan, pajak pembeli, pajak penjual, itu saya sering nanya-nanya tuh ke Bu Mei, terutama ke Bu Mei itu memang waduh direpotin ya pokoknya Bu Mei itu tentang pajak penjual, karena si Bu Dokter juga memang minta perhitungan itu. Perhitungannya biaya setelah dia dari tanda jadi, setelah dia di harga sekian ketemu biaya apa lagi betul gitu. Pajak penjual, BPHTB dan tetek bengeknya tuh Pak ya kan, terus biaya KPE, provisi dan lain sebagainya kan, itu saya hitung betul-betul, minta bantuan Bu Mei. Tapi pada momen SKJB alhamdulillah lancar pada saat itu. Akhirnya Bu Dokter tanda jadi. Memang satu hal yang rebak di situ itu IMB Pak. Nah, kenapa waktu itu sempat salah satu yang ditawarkan lagi si Bu Dokter nggak mau, karena yang dari kasus yang kedua itu, karena proses IMB jadi nggak jadi, dia jadi rada enggan nih ngelihat yang ini, karena IMB-nya nggak ada. Sebenarnya bukan nggak ada, tapi pada saat itu tuh telat diurus, tapi akhirnya diurus. Prosesnya diurus kurang lebih kemarin sekitar satu bulanan lah, 1 bulan lebih, termasuk cepat karena katanya rekan-rekan yang lain itu agak agak lama ya. Alhamdulillah cepat. Memang ibu ownernya ini memang cerewet katanya. Cerewet ke kecamatan tuh katanya tuh. Saya cerewet Pak katanya waktu ketemu di notaris itu. Alhamdulillah ini persyaratan udah ngumpul. Insya Allah kalau tidak ada halangan lagi hari Senin kita AJB Pak. Pakai
pakai bank BCA Pak. BCA lebih ketat lebih. Ya, lebih ketat. Alhamdulillah sudah di-approve, Bu dokternya juga sudah di-approve. Kemudian appraisalnya sudah keluar juga dari bank. Itu kan memang Bu dokter ini memang pengennya BCA, nggak mau yang lain Pak. Nggak tahu kenapa, memang tapi yang saya dengar juga memang BCA prosesnya ketat Pak ya. Itu terus memang sih agak rendah. Terus dia pengen flat kan, atau terutama di BCA tuh ada flat 5 tahun itu Pak. Jadi dia memang pengen beresin di 5 tahun itu beres flat gitu. Nah ya nanti insya Allah nanti jam 1 di BCA besok Senin. Oh jadi lancar ya? Lancar, jadi, alhamdulillah Pak. Closing kedua yang secondary lagi Pak, beda pasar dan dinamikanya luar biasa. Ini pembeli istilahnya udah 2 kali nggak jadi ya, ini yang ketiga ya? 2 kali Pak, betul. Oh, jadi yang ketiga deal ya, udah kembang kempis. Udah kembang kempis Pak. Tapi saya benar Pak, saya ini remark, sebenarnya si ibu tuh, saya seminggu itu nggak lost contact, bener. Saya omongin pada saat setelah tanda jadi itu ke Bu Rita. Saya juga sempat lihat tuh Pak, daerah sini, betul itu. Saya prediksi, jajan lah istilahnya, bayar tuh jajan. Memang walaupun kita maintain gimana, kita tetap pembanding. Tetap cari pembanding. Ya itulah, makanya seninya Pak, betul Pak. Alhamdulillah memang Bu dokter mungkin dari segi pelayanan mungkin beda dari marketing itu, makanya saya tuh nyerewetin Bu Mei, mungkin diajarin gimana teknik-tekniknya, terus gimana negosiasi dan lain sebagainya, nge-handling objection itu ke customer tuh, nge-handle customer tuh gimana ya, itu di situ saya diajarin dari titik nol tuh. Sebenarnya saya punya basic tuh Pak, sebenarnya ya, cerita sedikit ke belakang. Di developer ya? Developer. Saya tuh sebenarnya kalau developer kan saya jadi primarily jadi in-house, betul Pak, in-house. In-house sih sebenarnya bukan saya merendahkan yang in-house nih ya, tetapi bahasanya kan lebih simple. Kita seperti jemput bola sebenarnya, pinter kita nge-handle customer. Kita dapat juga listingan atau buyer kan rata-rata dari mereka datang langsung ke lokasi karena memang dia sudah tertarik ke lokasinya. Nah ini kan bahasanya beda dengan orang yang posisinya yang secondary. Dia harus survei dulu, bahasanya tuh persentasenya. Kalau yang secondary yang di broker ini kan paling nggak dia hanya masih 40% lah Pak, atau 30% lah. Kalau di sana kan minimal sudah 50-50 nih. Dia pengen lihat lokasi, asal kita kasih produk knowledge yang ini, artinya kan saya dapat lebih sedikit mudah lah. Saya merasanya seperti itu. Tapi rekan-rekan yang lain kan mungkin beda pengalaman ya. Pada saat itu saya di in-house tuh memang produknya memang bagus juga. Saya waktu itu 4 bulan tuh saya jualan sekitar sekitar hampir 30 rumah. Itu nilainya sampai 3 M-an, sekitar 20. Cuman 3 bulanan saya waktu itu. Jadi memang saya di situ basic dalam artian, tapi kan beda nih Pak, secondary nih. Makanya primary saya waktu itu tuh, ini primary nih, barang bagus nih. Makanya saya di situ tuh langsung dapat produk knowledge karena saya basisnya di in-house, jadi gampang. Gitu Pak, masuk ke primary itu agak gampang. Ini bagus nih. Terus developer juga kan kita kalau udah nama developer udah trusted, jadi enak tuh. Betul, enak masarinnya gitu. Jadi terutama kalau ke database lagi kan trusted ke personal. Nah, itu salah satunya Pak. Kalau memang di online sih lebih ke secondary Pak. Maksudnya itu di portal ya. Di portal gitu. Kalau by WA itu lebih ke ini yang trusted ke kita itu database, ngolah database gitu, jadi Pak. Penting nih salah satu dinamika memang. Salah satu marketing terus punya database. Betul. Itu kan darahnya kita untuk mempromosikannya. Ya awalnya dari kenalan kita aja Pak, dari mulai SD sampai SMP masa nggak ada sih 100 sampai 200 kan Pak. Yang berduit ya? Ya paling enggak lah gitu lah Pak. Iya. Apalagi basicnya rekan-rekan yang masuk ke sini udah kerja, udah ini kan pasti teman-teman SMP SMA-nya yang ada yang udah sukses, minimal kita kita bahwa minimal kita memberitahu bahwa kita tuh broker Century gitu loh Pak. Udah nge-labelin itu orang, kalau mau nyari pasti ke dia. Ya paling nggak nge-referalin temen ke saudaranya, ke ininya kan. Kalau misalkan ada teman-teman yang mau nyari daerah sini ke kita aja hubungin kayak gitu Pak sebenarnya tuh. Kalau ngolah database tuh yang itu Pak. Jadi kalau kita bicara 2 market itu, kalau yang di primary sama secondary sebenarnya sih jujur aja ya, di secondary itu setiap closing tuh keunikannya masing-masing gitu loh. Betul. Ini mungkin Pak Dadan uniknya di sini. Aduh banyak banget cerita dari tim saya yang unik-unik gitu kan. Ada juga yang sampai ke masalah hukumnya mungkin ya. Mungkin ini pelajaran nih. Jadi kalau secondary itu memang
masing-masing demografi, masing-masing wilayah gitu bermacam-macam. Karena kalau di Jakarta Pusat, kami memang marketnya di Jakarta Timur sama Jakarta Pusat ya. Betul. Market kami memang di kisaran harga sih di atas 1,5 hingga 3M itu market di situ banyak tuh. Ini barang-barang kami banyak di situ, tapi kalau market di atas 5 atau 10M kita ada banyak. Cuma mungkin sekarang orang kurang menyerap market, apalagi sekarang lagi kondisi gini daya beli kita tuh lagi agak sedikit menurun ya. Tapi saya tadi bilang ya, tuh para investor tuh bergentayangan tuh cari properti yang harganya di nggak ada matinya Pak. Ya. Jadi di industri ini tuh muter, nggak ada matinya. Oke, Pak Dadan, satu lagi pertanyaan lagi nih ke Pak Dadan, kita ngobrol nih. Pak Dadan tuh tertarik ke dunia properti itu apa sih gitu, atau ada satu melihat tadi kan masuk ke Senturi kan melihat YouTube nggak sengaja, betul. Ini bagus nih. Kenapa masuk ke pengen mendalami ke industri properti gitu, atau baca buku kah, atau lihat seseorang yang udah sukses di industri ini, atau gimana tuh Pak? Betul. Ya sedikit banyak sih memang saya pengetahuan tentang properti itu dari mulai SMA. Tapi sedikit Pak ya, saya jeda dulu. Ini juga moga-moga closing nih Pak. Satu lagi nih, saya lagi kobrok sama tim Senturi Performer Bali. Oh Bali. 10-7-5 hari sewa, tapi ya nilainya sih lumayan kalau misalkan closing nih ya. Minta doanya aja dari rekan-rekan nih sama Pak Margo nih. Satu lagi nih, alhamdulillah nih nilainya gue lumayan. Nah lanjut ke tadi bahwa saya tuh punya knowledge Pak, punya pengetahuan itu dari mulai SMA itu. Saya kan sempat pernah bergabung di dunia multi level marketing, Pak ya. Apa tuh? Multi level marketing itu yang network marketing, Pak. Saya sebut labelnya, Pak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Saya dulu pernah sempat gabung di Tiansi, Pak. Tiansi gede. Gede, Pak ya. Ya. Apalagi booming-boomingnya tuh waktu saya SMA tuh tahun 2006, 2007 ya. Lagi booming-boomingnya memang. Nah itu di situ saya sebenarnya banyak lah pengembangan yang positif di sana. Salah satunya yang di situ saya dapat satu buku yang mereferensinya ke properti. Nah, nama bukunya tuh ini Pak, Rich Dad Poor Dad. Ya betul, karangan Robert Kiyosaki. Itu salah satu istilahnya mah apa ya, kiblatnya orang-orang properti itu Pak. Salah satunya juga Pak Tung Desem Waringin juga kan memang kiblatnya ke sana. Jadi Revolution. Ya, Financial Revolution itu Pak ya. Nah kiblatnya ke sana. Saya tuh jujur saya dari SMA memang sudah pengen senang nih dunia bisnis, tapi memang saya lebih ke arah properti nih. Nah momennya pada saat sebenarnya di tahun-tahun di bulan-bulan sebelumnya lah, saya memang lagi nyari kayak suatu pelatihan properti itu Pak. Kayak namanya flipper properti, istilah sekarang baru, tapi intinya sih sama sih sebenarnya, kayak beli rumah 0 rupiah tanpa DP. Sebenarnya sih kalau memang rekan-rekan buyer nih, investor nih melekat ke broker nih, itu sebenarnya ilmu itu tuh bakalan pasti punya. Artinya perhitungan DP dan lain sebagainya, yang penting itu bisa sih sebenarnya. Itu di buku itu dikupas tuntas, terus diajarkan juga Pak, ada 4 kuadran itu Pak. Yang buyer employer, self employer, terus bisnis sama investor kan. Di situ 4 kuadran itu saya belajar. Memang saya tuh tipikalinya memang suka ke dunia bisnis awalnya tuh. Saya sempat terjun juga di dunia itu, saya buka warnet dan sebagainya dari nol itu Pak. Nah itu tapi memang saya masih semangatnya tuh pengen ke properti. Makanya momennya tuh kemarin pada saat lagi nyari-nyari gimana nih, nyari peluang, ya ketemulah ini Senturi. Salah satunya memang saya tuh ya sempat mempelajari yang tahu tentang broker itu, salah satunya ya yang labelnya E sama R itu Pak. Terus yang ternyata saya lihat juga Senturi memang istilahnya tuh dari segi ini digitalnya malah lebih gitu loh Mas ya tuh. Luar biasa memang dari channel-channelnya, terus yaitu penghargaan. Karena di satu buku itu saya pernah ngutip Pak ya, bahwa kalau misalkan kita seorang investor itu tuh harus memegang atau istilahnya bayarlah brokermu gitu. Di situ artinya sebenarnya investor properti itu nggak harus pinter-pinter, melekat aja ke broker. Broker tuh lebih tahu gimana pasaran di sini, harga murah di sini, terus alokasi fokus pasarnya di sini berapa, yang bagus nilai jualnya suatu properti di situ. Nah kita hanya istilahnya bayar
bayarlah brokermu di sini maksudnya kita pegang aja satu properti, satu broker, kemudian dari broker itu kan broker tuh bukan hanya sales yang hanya ini, tapi dia memang punya knowledge tentang pasaran di situ. Misalkan kita pengen nih rumah Pondok Indah atau Jakarta Pusat nih atau Jakarta Timur, nah tepat nih nyari broker-broker di Century Prioritas. Artinya kan orang di sini sudah terbiasa bahkan berkecimpung, tahu listingan properti yang terjual dan pasarannya berapa. Ya udah tinggal investor datang ke sini langsung ke Century 21 Prioritas, di situ cari broker kita itu pasti disupport karena kita kerjanya tim. Disupport sama tim leader, nanti ada Pak Margo juga, ada Pak Saleh juga dalam segi supportingnya. Artinya kalau Bapak Ibu pengen kriteria tertentu, nanti kita tinggal carikan listing-listing yang memang match dengan Bapak. Gitu, Pak. Jadi kalau ada broker properti atau ada investor, Pak. Ya, atau betul. investor yang investor mau individu yang mau beli mau invest di Jakarta Pusat betul. dan Timur. Tepat nih, Pak. Tepat ya. Jadi hubungi Pak Dadan dong. Boleh. Hubungi Pak boleh tuh nomornya di sini, Pak. Atau kalau ada marketing yang mungkin lagi FH karena kan banyak sekarang katanya banyak dirumahkan atau lagi peluang bisnis, boleh gabung di sini juga dong. Boleh, Pak. Bantu Sangat promosi dong. Ya, benar rekan-rekan yang misalkan yang kena efek dari corona atau wabah ini, pandemi ini momennya tepat karena kita bermain banyak digital. Bermain banyak digital, terutama kita manfaatin portal, Facebook kita sebagai branding, Instagram dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya tuh kita nggak harus ngantor di sini karena saya jujur saya masih kerja di satu instansi lagi kan. Saya masih kerja, itu bisa. Artinya ya kita datang paling nggak nongol Sabtu Minggu gitu atau Sabtu lah paling nggak ke sini gitu, hanya say hello gitu kan. Sambil kita syukur-syukur ada yang sambil ngelisting atau sambil nganter bayar Sabtu tuh. Ya momennya paling itu pada saat nganter bayar pasti saya ke transit dulu ke sini. Setelah itu nganter bayar gitu. Jadi kerjanya sebenarnya lebih mudah gitu. Apalagi difokusin. Luar biasa. Rekan-rekan di sini mau penghasilan berapapun terserah rekan-rekan. Tinggal targetin sendiri aja, Pak. Tinggal kita ada cara kerjanya, ada cara ini nanti dipandu sama Pak Margo sama tim leader di sini, Pak. Kalau bicara target sama keinginan, cita-cita lah, kira-kira Pak Dadan ke depannya keinginan seperti apa sih gitu? Nah, saya sebenarnya dari pengalaman itu, Pak, saya tahu basic dari properti. Sebenarnya saya pengennya ke arah investor, Pak. Oh, investor. Nah, mungkin bahasanya saya di sini batu loncatan, Pak. Maaf nih, Pak, sebagai batu loncatan. Tapi saya pasti, walaupun saya sudah investor, pasti saya tetap di sini karena saya bahasanya belajar tentang marketing dan lain sebagainya di sini banyak sekali, lebih banyak dari saya dapetin di multi level gitu loh, Pak. Banyak sekali karena ya di situ saya diajarin marketing dan lain sebagainya. Nah, dari investor itu saya ngumpul lah dari sedikit hasil dari ini, mungkin ketika punya model satu state tertentu atau rekan-rekan yang misalkan mau saya sih sebenarnya udah bikin satu konsep nih. Kalau rekan-rekan ada investor yang punya sekitar daripada mengendapkan di bank nih sekitar 5M, 6M atau 10M nih, saya udah punya konsep, nanti tinggal bisa kerjasama, Pak. Jadi kita makan kecil-kecil dulu kan tanah klaster kecil kita ngembangin, nanti disupport karena kita sebenarnya udah punya database buyer nih, Pak. Saya sendiri beberapa buyer yang memang belum masuk kriteria nih ada nih, Pak. Jadi kita masih simpen nih. Saya sambil searching, sambil ngelisting, sambil itu memang sedang nyari. Itu memang punya basic buyer apalagi rekan-rekan yang lain kan ada sekitar 100-an, Pak ya, kurang 200 lebih, Pak ya. Nah, itu bisa disupporting sama marketing Century. Apalagi sama digabung dengan Century 21 Century 21 Indonesia. Lebih banyak lagi itu broker-broker kita share ke ini produknya. Jadi investor cepat betul. Cepat kejual, Pak. Kalau bicara pasar kita udah tahu pasarnya gimana. Terus nilai pasarannya berapa, ngehitnya ngejual berapa. Insya Allah, Pak. Ya 20 sampai 40% ROI-nya ya bisa insya Allah, Pak. Padahal itu udah punya blueprint-nya. Betul, Pak. Ini teman-teman yang broker properti mungkin ya, selain jadi broker properti seharusnya
Anda ke depannya pun jadi investor. Memang harus Betul, kalau menurut saya. betul. Stepnya seperti itu. Karena kalau kita broker mungkin dapat komisinya 3%, 2,5% kan. Betul. Kalau kita Yang nggak segitu, Pak. investor ya, kita bisa komisinya 30, 40, bahkan Betul. 50%. Betul, Pak. Jadi kalau Anda jadi broker, terus Anda tahu pasarannya, tahu marketnya, tahu permintaan pasarnya, jadi Anda lebih jago mungkin di situlah gitu loh. Beli broker tetap jangan ditinggalin, jadi bisa ke broker ke investornya. Betul. Nah kalau Anda tahu investornya juga, udah ngerti juga, Anda jadi developer gitu loh. Betul. Jadi stepnya banyak banget gitu kan. Karena properti ini kan tahu sendiri ya, merupakan lokomotif di ekonomi 175 gerbang usaha yang lain gitu loh. Jadi memakan orang juga banyak kalau bikin sesuatu kan, properti kan banyak makan orang gitu loh. Artinya itu banyak memakan tenaga kerja untuk kerja di dalam satu tempat industri ini. Jadi Pak Dadan tuh udah punya konsep nih. Jadi bisa aja Pak Dadan sekarang punya ilmunya, punya pengetahuannya, punya datanya, ya kan? Cuma nggak punya uangnya gitu kan? Mungkin temen-temen nih mau, gua ada uang nih. Lu kan punya ilmu nih, lu kan punya bahan nih. Pak Dadan juga punya ini, gua punya lahan nih Pak Dadan nih. Pak Dadan lahannya punya si A, uangnya punya si B. Pak Dadan sebagai konsultannya kan bisa kerja sama, kolaborasi. Kolaborasi, betul. Sampai Pak Dadan juga ngumpul-ngumpulin duit, besok-besok Pak Dadan jadi sebagai investornya, developernya juga, sebagai brokernya juga gitu. Memang konsep itu yang saya terapkan terhadap marketing kami. Jadi kalau marketing kami juga, kalau biasa dia punya uang, dia punya kemampuan, ya dia harus beli juga gitu loh. Jangan kalau udah tahu itu barangnya murah, udah tahu itu barangnya di bawah harga pasar, suatu ketika dirapin cuma sedikit, dijual lagi laku, bisa berkali-kali lipat untungnya, kenapa nggak lu yang beli aja? Kenapa lu nawarin ke orang lain kan gitu kan? Kalau lu yakin, percaya tuh barangnya bagus, lu bisa jual lagi, istilahnya ke depannya memang bisa menguntungkan, jangan ditawarin sama orang, lu dulu beli sebagai broker gitu loh. Memang harus punya konsep seperti itu, karena kalau konsepnya hanya nawarin dapat komisi, ya kayaknya kapan gitu, pertanyaan seperti itu ya. Nah itu bagus tuh. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini ya, ini sharing dari Pak Dadan nih, baru gabung loh bulan Maret ya, mungkin maybe belum nyampe setahun ya, tapi dia udah punya konsep, punya pemikiran gitu, tapi dia juga punya target, punya planning. Buktinya dia baru closing primary market juga, secondary market juga, itu yang 2 miliar gitu kan. Nah ke depan kita listingan pun harganya ada yang 100 miliar ya, 100 miliar, bayangkan ya. Kalau properti itu 100 miliar, terus kejual dengan komisi 2% itu udah berapa tuh? 2 miliar ya? Lumayan. Sekali gebuk tuh lumayan. Jadi kita kemarin punya aset itu cukup gede ya, kita hitung-hitung dari semua orang nitip ke kita gitu, lumayan juga, triliunan jumlahnya gitu loh. Jadi saya bilang ke tim saya, di bisnis ini nggak ada matinya. Kenapa? Ada orang yang memang lagi dirugikan. Ada beberapa industri lagi dirugikan lah, karena mungkin nggak bagus ya di saat pandemi ini dia karena dampak. Tapi ada beberapa industri yang lagi diuntungkan juga. Ada beberapa orang yang pegang uang gitu. Jadi mereka kalau mau belanja, time to buy ini saatnya untuk beli properti. Ke siapa ya? Ke kami ya. Century Prioritas. Pak Dadan salah satunya. Hubungin aja segera Pak. Gitu ya. Iya Pak. Oke teman-teman, thank you lah Pak Dadan udah ngobrol ya. Semoga sama-sama Pak. Sama-sama Pak. Pencerahan buat teman-teman. Sama-sama Pak. Jangan lupa juga ya, kalau ada sesuatu yang mengenai tadi bicara Pak Dadan, silahkan di komen di bawah ya. Boleh. Kalau memang ini bermanfaat, di-share ke teman-teman yang lain, itu jangan di-like juga, jangan lupa di-subscribe. Okay. Tekan loncengnya. Notifikasi. Betul. Saya posting lagi ada notifikasi, ada pemberitahuan, karena saya akan ngobrol juga dengan beberapa orang yang berada di industri ini. Thank you Pak Dadan. Siap. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Salam sehat, salam properti. Salam properti. Oke.